Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik. Hari ini kita akan, menyiapkan kegiatan akhir semester, di mana kegiatan akhir semester ini nanti akan dilakukan hari Kamis, Jumat, Sabtu selama 3 hari. Ya, khususnya kelas tinggi. Ini juga sebagai tugas akhir saya, karena saya sempat beberapa kali menyampaikan saya itu masih ikut pelatihan atau sekolah. Ini program diseminasi pengembangan kompetensi guru olahraga, guru PJOK. Ya, saya harapkan nanti kalian itu bisa bekerja sama dengan baik, mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Karena yang terlibat di sini adalah kalian semua. Yang jadi wasitnya kalian, yang jadi pemainnya kalian, yang jadi sporternya juga semuanya peserta didik. Yang jadi pelatihnya semuanya, yang jadi ketua panitia kalian juga. Ya, semuanya. Nanti akan dibantu oleh saya dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Kegiatannya adalah turnamen mini mantra boba. Apa mantra boba? Permainan tradisional bola bakar. Nah, mungkin kelas 5 dan kelas 6 kemarin sempat bermain ya. Untuk kelas 4 nanti menyesuaikan. Karena apa? Nanti yang satu tim itu akan saya gabung. Ada kelas 4-nya, ada kelas 5-nya, ada kelas 6-nya. Kita milihnya nanti pakai spin. Ya, acak, secara acak. Oke, kapan akan dilaksanakan mantra boba ini? Pada saat KAS, kegiatan akhir semester. Sekitar tanggal 5 hari Kamis, Jumat 6, dan Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Paham ya? Berikutnya, siapa yang terlibat? Di sini seluruh peserta didik SDN Moncek Tengah. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya yang menjadi panitia adalah kelas 5 dan kelas 6. Maksudnya apa? Nanti ketika kalian yang main itu laki-lakinya yang main misalkan. Jadi wasitnya dari yang perempuannya. Ketika tim putrinya yang main, wasitnya dari yang laki-lakinya. Nanti kita tunjuk juga. Ya. Atau kalian boleh memilih siapa yang siap jadi wasit, siap jadi pencatat skor, ada juga. Ada yang juga penjaga pos. Setiap posnya nanti ada wasitnya. Karena apa? Kadang kalian ketika lari tak nyeting. Langsung burung. Nah, itu juga pakai bendera nanti. Ketika bendera diangkat, berarti ada yang tidak sah atau ada yang keliru, tidak menyentuh pos. Ya. Oke, jadi ini adalah peserta seluruh peserta kelas 1, 2, 3 nanti menjadi sporter kalian. Senyorak. Ayo Kak Akil, Kak Zidan, Kak Ilmi, Mbak Ilmi misalkan. Ya. Jadi yang menjadi sporternya kelas 1, 2, 3. Ya, ini adalah kegiatan pertama. Terus siapa yang terlibat? Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah. Apa yang terlibat di apanya, Pak? Bapak Kepala Sekolah ini yang memberikan izin. Ya, kegiatan ini berlangsung tentunya harus izin dari Kepala Sekolah. Yang kedua, guru. Saya selaku guru olahraga sebagai koordinator dan juga guru kelas yang lain dan guru mapel, semua guru akan terlibat. Ada yang bagian membantu kalian nanti timnya, kalian boleh milih nanti. Tim A, siapa yang mau menjadi pelatihnya, apa gurunya, siapa. Misalkan timnya Barok, saya mau jadi penanggung jawabnya di tim Barok itu Bulina Pak, misal. Seil misalkan Pak Bahning Pak, atau yang lainnya siapa, boleh, nggak apa-apa. Karena nanti gurunya juga akan melihat nanti di sana. Melihat kalian itu bertanding. Ini adalah pertandingan mini, turnamen mini antar satu sekolah. Ya. Yang ketiga adalah peserta didik. Siapa peserta didik? Ya, peserta didik ini semuanya ini. Peserta didik itu semua. Nah, jangan melihat bu guru yang tidak ada matanya ya. Oke, peralatan yang dibutuhkan. Oke, yang pertama halaman sekolah. Di mana halaman sekolah? Di timur ya. Terus peralatan olahraga. Yang pertama alat pemukul. Karena alat pemukul yang kemarin kita gunakan ada yang copot ya. Nanti kita akan buat lagi. Siapa yang siap? Bisa ya. Tapi
jangan kui kardus malolo. Mau ngangkui kardus malolo roh lekas. Ya, bisa Den ya? Bisa Den? Iya, masuk apa Diki? Terus yang berikutnya adalah bola. Bolanya ini ada dua opsi. Yang pertama, menggunakan bola seperti yang kemarin, kita buat lagi. Dalamnya isi batu kecil, pakai kertas, terus ada solasinya di luar. Atau menggunakan bola tenis yang hijau. Cuma konsekuensinya kalau bola tenis itu, yang pertama, ketika lempar takut kena temannya. Yang kedua, mon mokol santak gelu, mereka kaca. Jadi opsi terakhirnya adalah pakai bola seperti yang kemarin ya, biar lebih aman juga. Yang ketiga adalah bendera. Ada yang tahu kira-kira benderanya buat apa? Ya, buat apa itu biasanya? Menjaga pos, ya posnya. Misalkan barik barok, barik mukul, entar ke pos itu. Langsung ke pos 2 tak nyeting pos itu. Maka penjaga yang di pos 1 angkat benderanya. Berarti itu tidak sah. Bisa kembali atau mati. Nanti kita sepakati. Berikutnya adalah kun. Tahu kun? Yang kemarin sempat digunakan di kelas 4? Kelas 4. Kun kelas 6 belum ya? Belum. Oke. Apa gunanya kun? Nanti kun ini bisa kita jadikan tanda di setiap pos. Bisa. Ya, kunnya. Terus yang ketiga adalah pengeras suara atau speaker. Jadi ada yang jadi komentator nanti. Baik, kita saksikan bersama pertandingan antara tim Iil dan tim Vian misalkan. Tim Iil diperkuat oleh Alfa, ada Musfik, ada Ridwan. Sementara tim Vian ada Alan, ada Ahmad, ada Daus misalkan. Ya. Yang bertugas sebagai wasit adalah Ilmi kelas 4. Misal, contoh ya. Yang bertugas sebagai pencatat skor adalah Febi. Yang bertugas sebagai penjaga pos ada Ima, ada Fitri, ada siapa lagi? Ada Safira misalkan, ya. Jadi yang berani nanti menjadi komentator coba enggak apa-apa. Karena itu mengomentari pertandingannya. Misalkan Hendra mukul. Pukulannya itu bagus misalkan. Ya, kita saksikan pukulan dari Mas Hendra misalkan. Yang sangat luar biasa misalkan. Ya. Tuh. Terus berikutnya, jumlah pemain 5 orang dalam setiap tim. Jadi nanti untuk laki-lakinya ada 5 tim, untuk perempuannya ada 4 tim. Karena jumlah perempuannya 20, laki-lakinya 25, kelas 4, 5, 6. Wasit 1 orang, wasit utama, wasit ada singa besegi. Semuanya. Misalkan ada yang mati atau penjaga pos mengangkat bendera, itu wasit yang harus melihat juga. Ya. Terus pencatat skor 1 orang. Pencatat skor ini mencatat poin ya, siapa yang sudah dapat poin 1, poin 2, ya. Oke. Terus penjaga pos itu bisa 1 sampai 3 orang, menyesuaikan di lapangan nanti. Kalau posnya 3, kalau mampu 1 orang melihat 3 pos enggak apa-apa 1 orang. Tapi kalau enggak mampu 1 orang, bisa di setiap pos ada orangnya. Nanti tanya jawab. Berikutnya, peraturannya, kesempatan memukul sampai 3 kali apabila bolanya tidak kena ya. Mukul, lopot. 1. Atau alat pukulnya keluar dari tempat pemukul. Jadi setelah memukul, pemukulnya harus ditaruh. Tak boleh geger. Ya, kesempatannya 3 kali. Kalau 3 kali, maka pemukul itu dikatakan mati. Iya, ya dikit ya tanya jawab ya. Terus yang kedua, apabila pemukul tersisa 1 orang, maka pergantian bebas. Maksudnya apa? Ada 5 pemain, 1 pemain di pos 1, 1 pemain di pos 2, 1 pemain di pos 3. Tinggal 2 masih kan di home, bisa masih. Tapi ketika mukul tidak ada yang masuk lagi, tak ada yang mental lagi, tak ada yang mukul, itu berarti pergantian bebas. Poin 1 jika pemukul berhasil kembali ke home setelah berhenti di pos. Ambu postung, pos 2, baru ke rumah, ke home, poinnya 1. Poin 2, ketika langsung mukul, buru ke postung, 2 telok, langsung kembali. Itu poinnya 2. Ya.
Terus pemukul dinyatakan mati jika bola sudah dibakar tapi belum sampai di base. Sudah tahu ya? Buru ke pos kita ada pak balalar dibakar ke tempat pembakaran. Itu maka dinyatakan mati. Tidak bisa memukul lagi sampai pergantian bebas berikutnya, ya. Terus terjadi tukar bebas jika bola pukul berhasil ditangkap sebanyak 3 kali. Kalau kemarin 2 kali, sekarang kita tambah 3 kali tanpa terjatuh. Kok mukul, balik sangkut langsung. Bolanya yang ditangkap tidak jatuh. 1, diulang kan? Mati sudah yang memukul ya. Kanjana tong mukul sangkut boleh. 2, sangkut boleh. 3, maka berarti pergantian bebas. Permainan dilakukan 2 kali 7 menit. Jadi ada 2 babak. Ya, ada 2 babak. Babak pertama itu 7 menit, babak kedua 7 menit. Nanti yang menang akan lolos ke pertandingan berikutnya. Ya, kalau ada 4 tim berarti 2-2 bertanding, yang menang langsung masuk final. Kalau yang ini berarti 2-2 bertanding, 1 menang, nanti satunya masih menunggu karena ada 5 tim. Oke. Nggak boleh. Karena dipukul ke tempat pembakaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita undi dulu? Ya, silakan Barok. Bila tak jelas Pak anu. Apa nama Barok? Tapi ada cerita. Yang jelas. Cerita. Lebur Pak. Lebur apa? Ya, silakan. Siapa yang nanya? Feby. Rabu besok. Dari besok enggak apa-apa kalian pakai olahraga. Sambil kalau mau nyoba silahkan nyoba besok. Hah? Tahu usah nulis. Kalau untuk nulis tidaknya kalian tanya ke guru kelasnya masing-masing. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan. Tanggal 5, 6, 7. Untuk bola bakarnya tanggal 6-nya hari Jumat. Hari Kamisnya nanti ada lomba lain. Sebenarnya saya nunggu Pak Kadir ini. Karena Pak Kadir juga menyampaikan nanti. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum diundi? Kelompok. Setelah ini kita undi. Siapa jadi timnya siapa? Sudah tidak ada lagi? Ya, silakan betul. Ya, palain batasnya tengah. Oh, ya bolak-balik. Yang perempuan ada 5 kelompok, yang laki-laki. Iya, ada 4, yang laki-lakinya ada 5. Terserah. Sudah cukup ya? Tidak ada yang mau ditanya? Jadi kelompoknya harus menerima semua nanti. Karena ini sistemnya acak. Kecuali misalkan nanti yang biasa bermain kemarin dapat poin tinggi pas Apolong 1 tim. Misalkan beri Aden, Apolong, Moso Ahmad, Apolong, Moso Sapaan gitu. Nanti kita bisa. Ya. Oke, sudah ya. Kita undi. Dari kelas 4. Ya, kelas 4. Timnya apa ya? Coba dulu sebelum ditentukan yang perempuan ini timnya namanya apa? Apa ABCD atau ada nama khusus? ABCD dulu ya, nanti setiap kelompok kasih nama masing-masing. Tim A, rotul kelompok 1 ya. Kelompok C.
Oh ini, Fitri B, Zahra, Amel, kelompok 1. Kelompok Kelompok 2, Ilmi, Balkis, Lia, Feby, Septi. Kelompok 3, Yati, Safira, Mimi, Iim, Rotul. Kelompok Kelompok 4, Vika, Ima, Feby Kra ya? Surga, Akin. Ingat, setelah ini nanti kalian cari nama kelompok, kemudian sebarkan saya rebut dengan kelompoknya. Saya lagian. Kelompok 1, Akil, Abror, Fian, Izam, Wawan. Kelompok 2, Adit, Robi, Taraka, Alfa, Ahmad. Kelompok 3, Daus, Anam, Barok, Iil, Barik. Kelompok 4, Iqbal, Jures, Alan, Aden, Zidan. Kelompok 5, Nurul, Ridwan, Hendra, Edis, Musfik. Ya. Nah, sebelum kalian cari nama kelompok, sekarang saya tawarkan dulu siapa yang bersedia menjadi wasit. Wasit. Tunggu, 1. Segera lagi, Edis. Boleh. Tunggu, wasit utama dulu. Aden dulu. Aden. Yang dari Binaan. Dari Binaan, wasit utama siapa? Rotul ya. Rotul, siapa lagi? Kemarin yang tangan siapa ya? Feby ya? Feby ya? Feby B. Sekarang penjaga pos. Penjaga pos layan. Penjaga pos. Ahmad. Izam. Ada wasit utama sudah. Satu lagi. Barik ya. Sebingan, penjaga pos. Iim. Apa lagi? Zahra. Terus Safira. Terus pencatat skor. Wasit, siapa? Abror. Yang nulis skor. Siapa? Abror ya. Kamu jadi ketua nanti aja. Pencatat skor. Karena bikin wasit tak boleh. Poin 1 berarti pencatat skor oleh. Oleh skor. Dian. Yang nulis skor. Sudah ingin. Fitri ya. Septi. Mana Septi? Septi belum. Septi ya. Septi. Skor. Tunggu saya baca. Wasit. Oke. Apa lagi tadi yang kurang? Wasit sudah. Ketua panitia. Kamu ya. Apa tugasnya ketua panitia? Misalkan nanti ini kan ada pembukaannya ya. Ketika pembukaan, semua tim berkumpul di lapangan. Nanti Abror akan menyampaikan pidato sambutan. Baca teks. Baca teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Oke, saya ganti ke Izam, ketua panitianya. Posnya ganti ke Iil ya. Baca. Nanti, oke. Terus, apa lagi? Komentator nanti menyesuaikan di lapangan ya. Oke, saya bacakan lagi. Untuk wasit, Untuk wasit yang pertama ada Edis, ada Aden, ada Rotul, ada Feby. Untuk pos ada Ahmad, Iil, Barik, Iim, Zahra, Safira. Skor ada Fian, ada Septi. Ya, jarak skor. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kasih nama kelompok itu, kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Buat satu nama kelompok yang kira-kira bagus apa? Bebas. Yang sekiranya bagus apa? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Cukup? Tunggu dulu. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Setelah ini kita rembuk lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.